Inilah ketakutan laki-laki untuk masuk ke dalam pernikahan. Ini adalah isi hati dari banyak laki-laki lajang. Saya bilang banyak ya, bukan semuanya. Mendengar sharing, curhatan dari para lelaki lajang yang ingin masuk ke pernikahan, beberapa di antara mereka merasa bahwa belum siap secara mental. Khawatirnya kalau jadi seorang ayah, jadi seorang suami, tidak amanah, takut melukai anak, takut melukai istrinya. Dan ini sebenarnya laki-laki yang baik ya, sangat baik. Hatinya begitu baik. Dia tahu dia belum sembuh benar tentang masa lalunya, tentang masa kecilnya. Dia kurang yakin bisa membahagiakan anak dan istrinya. Ini sih saya melihatnya malah bukan kekurangan, keren banget. Mas, kalau Anda punya perasaan seperti ini, saya bangga sama Anda. Anda keren, Anda hebat, luar biasa. Tinggal selangkah lagi, yaitu bebenah diri, memperbaiki diri, ya sudah, Anda sudah boleh menikah. Tapi keren. Karena gini, kenapa saya bilang keren? Ada banyak loh laki-laki ketika masuk ke pernikahan, ya nikah aja. Nikah main nikah aja. Nggak ada persiapan, nggak ada pembersihan diri, nggak ada penataan diri. Itu sangat mengerikan, kasihan anak dan istrimu. Saya lebih respect orang yang merasa belum siap mental, dan ingin memperbaiki daripada yang sudah merasa aku nggak ada apa-apa, aku sehat-sehat aja. Ini kan mengerikan ya. Nah, untuk masuk ke pernikahan, segala kekecewaan, kemarahan terpendam harus disembuhkan. Supaya nggak tumpah ke pasangan dan anak. Karena ini adalah realitas bahwa kebanyakan sampah-sampah batin kita dari masa lalu tumpahnya ke orang yang harusnya kita cintai. Keluargamu kelak harusnya menikmati lembar barumu, bukan lembar sejarahmu. Pasangan dan anakmu harusnya menikmati lembar baru hidupmu, bukan lembar sejarahmu. Banyak loh laki-laki yang pernah sharing kepada saya bahwa, Mas, saya tuh takut menikah, khawatirnya saya akan kasar seperti bapak saya kepada istri dan anaknya. Saya takut, saya nggak mau menyakiti anak dan istri saya. Untuk pria-pria seperti ini, saya berikan 2 jempol. Keren banget Anda, Mas. Anda punya kesadaran, Anda sudah melek psikologi. Beda sama laki-laki lain yang mau menikah, main nikah aja. Biar gimana nanti. Mereka kayak gak peduli gitu loh. Menikah bagi dia tuh mainan. Gak ada kepedulian. Gak ada cemas-cemasnya untuk aku mampu gak ya membahagiakan. Kalau belum mampu mendingan jangan dulu. Aku harus berobat dulu, harus terapi dulu. Terapi psikologis dulu. Lalu hal kedua yang dirasakan oleh banyak lelaki untuk masuk ke pernikahan adalah faktor keuangan. Merasa belum mapan, merasa belum cukup, khawatirnya nggak bisa membiayai istri dan anak. Ini keren juga, sangat keren. Anda masuk ke pernikahan nggak sembrono, hidupmu nggak sembrono, semua serba pengen direncanakan, menggunakan akal, logika, hikmat, menggunakan perencanaan, itu keren banget. Teman-teman, kalau kita belajar ilmu neurologi itu, neuro itu tentang otak, logi itu logos, ilmu tentang otak. Kalau kita belajar neurologi, kita lihat anatomi otak. Ternyata di balik kening kita ada area namanya lobus frontal, frontal lobe. Lobus frontal ini adalah bagian eksekutif, logika, akal, pertimbangan. Nah, emosi itu ada di belakangnya, di lobus temporal. Luar biasa dan ajaib ya, bahwa ternyata area tentang logika, pertimbangan, analisa, akal itu Tuhan taruh di depan. Emosi itu di belakangnya. Ini bukan kebetulan. Ini artinya adalah kita harus mengedepankan akal. Mengedepankan akal. Jadi untuk masuk ke pernikahan harus ada planningnya, pakai akal. Jangan gimana nanti. Perencanaan itu penting. Termasuk perencanaan membersihkan diri, perencanaan menata diri. Saya kurang setuju ya kalau untuk masuk ke pernikahan, nikah menikah aja. Nggak ada perencanaan keuangan. Nggak mapan, nggak ada kerjaan, main nikah aja. Nggak bisa. Laki-laki harus punya pekerjaan. Kami nggak mengharuskan Anda punya mobil, punya rumah, ya itu idealnya. Tapi mau nunggu ideal ya kapan nikah dong? Paling enggak ya Anda punya gaji atau Anda usaha lumayan stabil penghasilannya. Itu boleh tuh nikahi anak orang. Karena kita juga harus punya tanggung jawab ya Mas. Jangan hanya modal cinta. Aku mencintainya, aku sayang dia, aku akan berjuang buat dia. Kalau Anda akan berjuang buat dia, ya sekarang buktikan dulu dong, berjuang dulu dong. Punya kerjaan dan bisnis yang lumayan stabil dulu dong.
Sorry ya, saya ngomong gini bukan berarti saya mengharuskan Anda untuk kaya baru boleh menikah. Enggak. Enggak harus punya rumah dulu, enggak harus punya mobil dulu. Yang penting punya kerjaan tetap. Atau kalau Anda usaha bisnis, Anda punya penghasilan yang cukup stabil. Jangan sampai yang gambling-gambling. Baru mulai usaha, belum ada keuntungan, belum ada hasil, sudah mau meminang anak orang. Kan jangan dong. Karena ketika sudah menikah, nanti ketika istrimu hamil, ketika melahirkan, wah itu semua serba biaya. Cinta aja udah gak cukup gitu loh. Cinta aja gak cukup, cinta gak bisa membiayai. Beli token listrik gak bisa pakai tatapan mata genit. Beli popok bayi gak bisa dengan janji-janji cinta kepada kasir supermarket. Gak bisa bayar pakai cinta lah pokoknya. Makanya banyak loh pria yang gak berani menikah atau belum berani menikah karena memang kendala keuangan. Saya sangat respect, berarti dia ingin bertanggung jawab. Kalau sampai dia menikah, dia ingin mapan dulu. Itu bagus loh. Nah, saya sharing tentang ini supaya para wanita mengerti ada loh hal-hal yang dikhawatirkan oleh para pria. Sehingga beberapa di antara mereka memang sedang menunda untuk menikah. Bukan berarti nggak sayang kamu ya. Bukan berarti tidak mau segera meminangmu, tidak serius, bukan. Overthinking, mikirin ekonomi ke depannya. Dan itu sah-sah saja manusiawi. Bukti bahwa sebenarnya dia ingin bertanggung jawab. Tapi karena belum bisa, dia realistis. Sehingga menunda dulu. Karena gini, bahwa setelah menikah yang penting niatnya ibadah, bisa berjuang bersama, akan ada rezekinya nanti. Maaf ya, modal yakin aja nggak cukup. Modal niat baik aja nggak cukup. Saya berikan ilustrasi sederhana deh. Kita mau ke dokter nih. Dan kita lagi belum ada saldo uang untuk membayar. Dan kita modal yakin, nanti ke rumah sakit juga akan ada keajaiban kok. Akan ada yang bayarin biaya jasa dokternya dan biaya tebus obatnya. Ya jangan gitu-gitu amat kali. Yakin sih yakin. Tapi kan kita manusia diberikan akal. Diberikan tahu diri, rasa tahu diri. Gini, saya tidak meniadakan bahwa kita sebagai manusia harus banyak berharap kepada yang maha kuasa, maha kaya. Betul, tapi prinsipnya begini. Tuhan dalam menolong umatnya pun dengan menggunakan cara, dengan menggunakan metode. Bukan uang jatuh dari langit, bukan rezeki jatuh dari langit. Jadi kita sebagai orang yang beriman juga harus tahu di dalam iman kita ada komposisi, harus berusaha, berjuang, dan di dalamnya diliputi, diselimuti, harusnya berakal. Harus berakal. Teman-teman, saya mau menyampaikan suatu program yang mungkin bisa membantu Anda di masa depan untuk hidup yang lebih baik dalam berumah tangga. Anda sadar nggak sih bahwa untuk masuk ke pernikahan kita tuh harus diterapi dulu supaya kalau ada potensi kasar, potensi untuk menyakiti pasangan, itu dihilangkan potensi itu. Sangat mungkin dalam dunia terapi psikologis itu sangat mungkin dilakukan. Kita melakukan rekonsiliasi ke alam bawah sadarnya sehingga citra relationship itu dibetulkan, di-repair, diperbaiki sehingga Anda dalam menjalani hubungan itu benar-benar membahagiakan dan dibahagiakan. Apalagi di masa kecil Anda sering melihat kekerasan dari orang tua ya. Baik orang tua Anda saling menyakiti, ayah ibu, atau orang tua menyakiti Anda. Luka batin di masa kecil jangan berharap waktu akan menyembuhkan. Jangan. Mendingan kita terapi. Karena urusannya panjang, gak cuma pasangan yang terluka, tapi anak juga bisa ikut terluka. Bagi Anda yang sudah terlanjur menikah juga gak terlambat. Ayo, ambil program terapi untuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Karena faktanya sering terjadi kita keselnya sama siapa di masa lalu, tapi tumpahnya ke siapa. Kita ada luka, ada kesel, ada kecewa sama orang tua, ayah atau ibu, tapi tanpa sadar tumpahnya ke siapa? Ke pasangan, ke anak. Kan gak fair ya, gak adil ya. Semoga seyogyanya pasangan dan anak Anda menikmati lembar baru hidup Anda, bukan lembar sejarah masa lalu Anda.
Ini benar-benar serius ya kawan, karena saya banyak mendengarkan curhatan dari remaja-remaja, dari anak-anak yang sedih orang tuanya berpisah, orang tuanya saling menyakiti. Itu sedih banget. Program ini membantu untuk mengurangi jumlah kekerasan dalam rumah tangga, mengurangi percekcokan, mengurangi perceraian. Kasihan loh ujung-ujungnya anak yang jadi korban. Ini hanya bagi Anda yang melek psikologi ya, karena nggak gampang untuk, mau menikah terapi dulu. Harus terapi psikologis supaya rumah tangga harmonis. Nggak gampang untuk bisa punya kesadaran ke situ. Karena kita tuh masih berada pada peradaban yang, gimana nanti lah, semoga bahagia. Kenapa harus gimana nanti kalau bisa mempersiapkan diri dari sekarang? Anda bisa ikut terapi psikologis sebelum menikah atau terapi psikologis setelah menikah. Anda bisa ikut terapinya, ini bisa online atau bisa offline. Kalau online terapinya via WA audio call nanti dengan saya langsung. Anda mendaftar dengan WhatsApp format TPP pagar nama. TPP itu singkatan dari terapi psikologis untuk pernikahan ya. TPP pagar nama WA kemana? 0858 WA TPP pagar nama kemana? 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. WA sekarang juga nanti akan di-reply oleh admin mengenai prosesnya. Dan saya sangat yakin pernikahan yang sudah diterapi dan belum diterapi pasti beda nuansanya. Nuansa jiwanya, kebahagiaannya pasti berbeda. Semoga program ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.